Ada orang-orang yang hari-harinya suka mengeluh. Dia merasa seakan-akan dunia ini tidak adil baginya. Merasa seakan-akan hidupnya jauh lebih jelek daripada orang lain. Dia selalu melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain tanpa pernah sedikit pun apa kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahawa kebahagiaan yang bersumber dari luar tubuh kita, kebahagiaan yang bersumber dari materi di luar tubuh kita, itu sifatnya tidak bertahan lama, hanya sebentar saja. Sebagai contoh kaum muslimin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi anzala al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa faddalana ala sairi khalqihi bita'limil ilmi wal bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang-orang yang hari-harinya suka mengeluh. Dia merasa seakan-akan dunia ini tidak adil baginya. Merasa seakan-akan hidupnya jauh lebih jelek daripada orang lain. Dia selalu melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain tanpa pernah sedikit pun apa kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka mencapai kebahagiaan itu kaum muslimin sifatnya pribadi, sifatnya relatif. Standar kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sifatnya pribadi. Apa yang menjadi kebahagiaan bagi sebagian orang belum tentu berlaku pada kebahagiaan yang lain. Ada orang yang suka makan makanan pedas, tapi bagi sebagian lain sangat tidak suka dengan makanan pedas. Ada orang yang suka minum teh pahit, tapi bagi sebagian yang lain teh pahit sangatlah tidak enak. Maka apa yang menjadi kebahagiaan bagi sebagian yang lain belum tentu itu juga berlaku bagi sebagian yang lain. Maka mencapai kebahagiaan itu kaum muslimin bukan tentang perlombaan, bukan tentang kompetisi. Akan tetapi mencapai kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa fokus dengan kebahagiaan kita, fokus dengan diri kita, sehingga dengan itu kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan juga bisa menerima takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahawa kebahagiaan yang bersumber dari luar tubuh kita,
kebahagiaan yang bersumber dari materi di luar tubuh kita, itu sifatnya tidak bertahan lama. Hanya sebentar saja. Sebagai contoh kaum muslimin, ada orang baru selesai membeli mobil baru. Bisa saja setelah membeli mobil itu, dia mungkin bisa bahagia selama 1 hari, atau bisa bahagia selama 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Akan tetapi kaum muslimin, dia justru akan tersiksa bertahun-tahun karena tidak kuat membeli bahan bakar minyak, atau tidak kuat dengan membiayai perawatan mobil, atau bahkan juga tidak bisa membayar pajaknya yang begitu mahal. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, pakar-pakar psikologi menyebutkan bahwa benda-benda yang ada di luar tubuh kita, materi yang ada di luar tubuh kita, itu menyumbang hanya 10% dari total kebahagiaan yang kita dapatkan. Selebihnya kaum muslimin, 90%-nya itu bersumber dari diri kita. Bagaimana kita bisa fokus dengan kebahagiaan kita, mengontrol pikiran kita. Maka jangan biarkan diri kita itu disibukkan dengan yang 10%, sedangkan 90%-nya kita abaikan. Berapa banyak orang hari ini kaum muslimin berlomba-lomba untuk bisa menjadi kaya dengan menghalalkan segala macam cara, berlomba-lomba untuk menjadi pejabat dengan menghalalkan segala macam cara, hanya untuk bisa dipuji oleh orang, hanya untuk bisa diberikan penghormatan oleh orang. Padahal kaum muslimin, pujian dan penghormatan itu hanya menyumbang 10% dari total kebahagiaan yang kita dapatkan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku telah merasakan segala macam penderitaan hidup. Aku telah merasakan segala macam kesusahan hidup. Dan kesusahan hidup yang sangat parah yang aku dapatkan adalah berharap kepada manusia, berharap terhadap pujian dari manusia. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia itu memiliki masa kesuksesannya masing-masing. Ada orang bisa sukses setelah berumur 20 tahun. Ada juga orang bisa sukses setelah berumur 30 tahun. Atau bahkan setelah berumur 40 tahun. Maka bila mana seseorang disibukkan dengan kebahagiaan orang lain, tidak fokus dengan dirinya, maka sama saja dia sedang mengundur waktu masa kesuksesannya sendiri. Maka di dalam kitab Ghururul Hikam, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aqalun nas anzarun nasi fil awaqib. Manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pintar adalah manusia yang paling jauh pandangannya, fikirannya tentang masa depan. Maka orang yang cerdas, dia tidak hanya memandang apa akibat yang ditimbulkan dari sekarang, tetapi orang yang cerdas adalah semakin jauh pandangannya ke depan, semakin jauh pandangannya tentang akibat dari suatu. Maka itulah orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas tidak akan mau menyibukkan dirinya dengan kebahagiaan orang lain, karena masing-masing punya masa kesuksesannya masing-masing. Karena kalau dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak menjadi bermanfaat baginya, sama saja dia sedang mengundur masa dan waktu kesuksesan. Makanya di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, meninggalkan hal-hal yang bukan menjadi wilayah kendali. Berapa banyak orang hari ini kaum muslimin yang disibukkan dengan komentar orang lain kepadanya, disibukkan dengan cacian dan komentar orang lain kepadanya. Padahal komentar dan cacian orang lain itu bukan menjadi wilayah kendalinya. Karena yang menjadi wilayah kendalinya adalah bagaimana dia mengontrol sikapnya, mengendalikan perilaku, pola fikirnya. Makanya orang yang cerdas akan selalu fokus untuk memperbaiki dirinya. Dan itu juga yang dikatakan
oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, al-mu'minu qawamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu. Bahwa orang beriman yang paling baik, yang paling ideal itu adalah orang beriman yang mampu mengendalikan dirinya, mengontrol fikirannya, dan selalu yuhasibu nafsahu, selalu berusaha memperbaiki dirinya, memuhasabah dirinya, mengevaluasi dirinya. Dan yang paling penting kaum muslimin, di dalam lanjutan kalimatnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wa inna akhaffal hisabi yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahu fid dunya. Bahwa orang yang paling ringan nanti azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang selama di dunia selalu berusaha memperbaiki dirinya, mengevaluasi diri. Maka di sela-sela kesibukan kita, pekerjaan kita, sempat-sempatkanlah kita untuk memikirkan, mengevaluasi diri kita, apa dosa yang sudah bisa kita tinggalkan, dan apa amalan yang sudah bisa kita kerjakan. Dan ingatlah kaum muslimin, di dalam lanjutan kalimatnya Imam Hasan Al-Basri menekankan, wa inna asyaqqal hisabi yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya hisab yang sangat pedih di hari kiamat adalah kaum yang selama di dunia tak pernah mau mengevaluasi dirinya, tak pernah mau memperbaiki dirinya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dosa kita amatlah banyak. Maka kita amat sangat membutuhkan pertolongan Allah, ampunan dari Allah. Maka sebelum nanti kita dihisab oleh Allah di hari kiamat, terlebih dahulu hisablah diri kita di dunia ini. Dan itulah yang selalu ditekankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah terlebih dulu dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Maka berapa banyak orang yang sebetulnya dia bisa beramal, berapa banyak amalan-amalan yang selama ini kita lewatkan begitu saja, padahal amalan-amalan itu sangat dicintai oleh Allah. Berapa banyak kita melewatkan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah, tapi tidak bisa kita kerjakan karena kita tidak pernah mau mengevaluasi diri. Berapa banyak dosa, kesalahan yang semestinya sudah 20 tahun yang lalu kita tinggalkan, tapi hari ini masih saja kita kerjakan karena kita tidak pernah mau untuk mengevaluasi diri kita. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, ayyul mu'minina aqyas?" Ya Rasul, siapa orang beriman yang paling cerdas? Maka Rasul mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang beriman yang paling cerdas adalah orang beriman yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanahum lima ba'dahu isti'dada. Dan orang beriman yang paling banyak, yang paling baik persiapan tentang kematiannya. Maka ketika nyawa seseorang itu dicabut oleh Allah, maka detik itu pula dia tidak akan bisa kembali untuk bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita banyak-banyak mengevaluasi diri kita. Apa amalan yang sudah bisa kita kerjakan dan apa dosa dan kesalahan yang sudah bisa kita tinggalkan. Karena setiap amalan, setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu di akhirat nanti pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau beramal berbuat baik, maka sama saja engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi sebaliknya kaum muslimin, wa in asa'tum falaha. Kalau engkau berbuat kesalahan, berbuat dosa, bermaksiat, sama saja engkau sedang berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Kalaupun kita beramal, kalaupun kita berbuat baik kepada orang lain, namun orang lain tidak memberikan balasan seperti yang kita harapkan, maka sebetulnya kaum muslimin, kita ini beramal bukan untuk mendapatkan balasan dari manusia,
tapi kita beramal untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ada kalanya dia bisa mengecewakan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan kita sedikit pun dan sekecil apapun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muwahhidin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makanin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.